Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada billahi haqqa jihadihi. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Pagi ini kita mendapat karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, bukan hanya di hari ini, hari-hari sebelumnya. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ada kenikmatan sehat, kenikmatan panjang umur, kenikmatan aman negerinya, dan wabil khusus kenikmatan iman Islam, sehingga kita mampu hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari sejak 6 pekan yang lalu atau dari hari-hari sebelumnya, mulai niat berkorban hingga sholat Idul Adha, hingga nanti disembelih hewan kurbannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah, dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Idul Adha juga linier dengan ibadah haji. Dan Idul Adha juga tidak dapat dipisahkan dengan kurban, karena kurban hanya dapat dilaksanakan di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Sehingga pantas jika sebagian umat Islam Indonesia ada yang mengatakan hari raya Idul Adha itu disebutnya hari raya akbar. Ada lagi orang Indramayu menyebutnya raya agung, karena sangat banyak sekali pesan-pesan takwa, syiar-syiar Allah dan syariat-syariat yang ada di bulan Dzulhijjah atau di hari raya Idul Adha ini. Terutama adalah yang berkaitan dengan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa pada hari ini ada peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka izinkan khotib menyampaikan sebagian kecilnya dari peristiwa-peristiwa atau kehidupan yang dialami oleh beliau, sehingga menjadi pelajaran buat kita yang mengaku diri kita sebagai umat Islam yang dalam Al-Quran disebutkan kita meneladani beliau. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim itu dalam sejarah lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Jadi 2000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau adalah salah satu di antara
dua nabi yang tertera dalam Al-Quran menjadi teladan, menjadi uswatun hasanah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau sebagai uswatun hasanah buat kalian. Dalam surat lain Allah menyebutkan untuk Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hanya dua ayat inilah yang menjelaskan uswatun hasanah yang dilekatkan pada diri seorang nabi, yakni dua nabi tersebut, nabi yang mulia. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad kepribadiannya sangat lengkap sekali. Beliau bisa menjadi contoh buat seorang suami, buat seorang anak, buat seorang ayah, buat seorang pemimpin, buat seorang rakyat. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Misalnya Nabi Adam alaihissalam tidak bisa dijadikan uswatun hasanah buat seorang ayah. Beliau juga tidak bisa dijadikan seorang uswatun hasanah bagi seorang anak, karena beliau dilahirkan bukan dari seorang ayah. Beliau juga seperti Nabi Isa alaihissalam tidak bisa dijadikan uswatun hasanah buat seorang ayah, karena beliau tidak punya anak. Tidak bisa dijadikan uswatun hasanah sebagai seorang suami, karena beliau belum sempat beristri. Maka semua nabi memiliki sisi yang kurang, kecuali dua nabi ini yang menjadi mendapat gelar uswatun hasanah. Maka oleh karena itu Islam mengajarkan ikuti millah Ibrahim, ikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga beliau bukan hanya sebagai uswatun hasanah, tapi juga sebagai Nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim punya bapak namanya Azar yang dikenal sebagai penyembah berhala. Azar bin Nahur bin Saruk bin Rabu bin Falik bin Abir bin Saleh bin Arfasad bin Sam bin Nuh. Nabi Nuh itu adalah Rasul yang pertama. Nabi Ibrahim diketahui Rasul yang keempat, Nabi yang keenam. Nah, pada usia 37 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang wanita cantik namanya Siti Sarah. Tapi selama hidupnya bertahun-tahun, puluhan tahun, belum juga dikaruniai anak. Sehingga Siti Sarah kemudian mengusulkan kepada beliau untuk menikah lagi dengan budak yang dapat diberi dari seorang raja Mesir saat mereka berdua merantau, dan kemudian dinikahinya budak tersebut yang bernama Hajar. Tidak lama kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Karena melahirkan kecemburuan dari Siti Sarah kepada Siti Hajar, padahal Siti Hajar tidak bersalah, maka Siti Sarah mengusulkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anak istrinya berpisah atau menjauh dari rumahnya, agar tidak ada kebencian di antara mereka. Karena kenapa? Kok tiba-tiba rasa cemburu itu lahir, rasa benci itu lahir, padahal Siti Hajar tidak bersalah apa-apa. Kemudian atas wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Hajar dan Ismail kecil dibawanya ke sebuah lembah yang bernama Wadil Mubarak, yang saat ini disebut Makkah Al-Mukarramah. Dulu namanya Wadil Mubarak. Perjalanan kurang lebih 1.500 km, yang kala itu belum ada tempat bersinggah seperti warung-warung saat ini, yang kemungkinan banyak laparnya daripada kenyangnya. Dan itu bisa dipastikan demikian. Perjalanan yang berhari-hari ditempuh, tiba-tiba ditempatkan di sebuah tempat di mana tempat itu tidak ada penghidupan. Jangankan buah-buahan, air saja yang memancar dari mata air atau dari sumur tidak ada saat itu. Sesampainya di sana, kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh istri tercintanya, "Wahai suamiku, tegakah engkau meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Tidak ada penghidupan sama sekali." Sebagai seorang ayah yang punya perasaan dan sebagai manusia yang punya fitrah, syahwat dan nafsu,
tentu Nabi Ibrahim juga tidak rela sesungguhnya kalau sampai meninggalkan melantarkan anak istrinya di tempat seperti itu. Tapi karena wahyu, maka Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan itu. Karena kalau ditanya perasaannya, mana ada bapak yang tega meninggalkan anak istrinya di tempat seperti itu. Maka Siti Hajar kemudian mengajukan pertanyaan yang kedua. Wahai suamiku, apakah kau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim pun tidak mampu bicara. Sedih rasanya kalau mengatakan sesuatu kepada mereka berdua. Pertanyaan ketiga pun diajukan dan Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Tapi Siti Hajar yang sangat cerdas saat itu kemudian menyampaikan atau mengajukan pertanyaan berikutnya. Apakah ini wahyu dari Allah, wahai suamiku? Begitu pertanyaannya demikian, Nabi Ibrahim dengan bijak mengatakan, benar wahai istriku, ini adalah wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu istri itu mengatakan, kalau begitu tenang hatiku, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa kepadanya. Hadirin sidang sholat Idul Adha rahimakumullah. Ini satu pelajaran buat kita. Yang nanti banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya yang bisa kita pelajari atau kita renungkan dari perjalanan Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu pelajaran yang sangat istimewa dari peristiwa ini adalah bahwa manusia secara sempurna memiliki 4 pembawaan. Yang pertama ada hati di dalamnya, yang kedua ada akal, yang ketiga ada nafsu, dan yang keempatnya ada syahwat. Maka siapa yang bisa bersaing di antara 4 itu akan menentukan siapa kita sesungguhnya. Maka jika syahwat dan nafsunya mengalahkan akal dan hatinya, orang ini, manusia tersebut akan menjadi orang yang lebih hina dari binatang. Karena itu Allah mengatakan balhum adol, mereka lebih sesat daripada binatang. Karena yang diperturutkan hanya nafsu dan syahwatnya saja. Tapi manakala manusia yang dikedepankan adalah hati dan akalnya, maka manusia akan menjadi makhluk Allah yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat tidak diberi potensi yang 2, yaitu nafsu dan syahwat. Sementara manusia ada 2 potensi itu sebagai ujian mereka. Maka manakala iman, manakala hati, manakala akal yang dibenarkan oleh wahyu dan oleh dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengajak nafsunya, manusia tidak bisa langsung meresponnya sekaligus. Ada kalanya berpikir terlebih dahulu, ada kalanya menunda, ada kalanya mengabaikan. Mereka lah yang akan mendapatkan kebahagiaan manakala ada perintah, lalu meresponnya dengan iman, dengan akal dan hatinya. Tapi siapa yang menolaknya dengan nafsu dan syahwatnya, maka manusia tersebut tidak akan menjadi manusia yang bahagia di dunia, terlebih di akhirat. Contohnya, Allah menginginkan kepada kita bahwa kita diminta oleh Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Cinta pada harta boleh, cinta pada anak istri juga boleh, tapi dilarang oleh Allah untuk melebihi cintanya pada Allah dan Rasulnya. Seperti apa prakteknya? Misalnya kita cinta pada harta, manakala Allah memintanya untuk zakat, dia keluarkan zakatnya. Itu sudah termasuk orang yang mencintai Allah melebihi cintanya pada hartanya. Manakala dia punya harta juga, Allah memintanya untuk berkurban, maka dia menyerahkan kurban itu karena semata karena Allah. Itu termasuk orang yang lebih mencintai Allah daripada hartanya. Maka dalam hal ini Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana. Siapa orangnya yang punya kesempatan atau keluasan rizki, tapi dia tidak berkorban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali kamu mendekati musolaku. Yang dimaksud musola Nabi yang mana? Tidak ada lain kecuali Masjid Nabawi, yang siapa sholat di sana, Allah akan berikan nilai kelipatan 1000 kali lipat daripada sholat di Masjid Al-Huda ini. Maka bila mana kita sudah diberikan kesempatan umroh atau haji, lalu diberikan kesempatan juga ziarah ke Rasulullah dan ingin sholat di Masjid Nabawi, tiba-tiba
Rasul ada di hadapannya lalu bertanya kepada kita, mau kemana Anda? Saya mau sholat ya Rasulullah. Tidak boleh, tidak bisa, karena Anda belum berkurban. Itu kurang lebih analoginya seperti itu. Rasul tidak menghendaki kita sholat di Masjid Nabawi jika kita punya keluasan tapi tidak berkurban. Itulah gambaran bahwa manusia yang berkurban adalah manusia yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada kepada harta bendanya. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Nabi Ibrahim tentunya sangat mencintai anak istrinya. Tidak ada orang yang mendambakan anaknya bertahun-tahun, lahir ke dunia ini, ingin punya keturunan, tiba-tiba dibuang begitu saja, kalau bukan karena wahyu, kalau bukan karena akal dan hatinya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini diantaranya adalah kita harus mengedepankan hati dan akal kita. Jangan sampai kita kalah akal dan hatinya oleh nafsu dan syahwatnya. Maka orang yang akan bisa mengalahkan nafsu dan syahwatnya manakala imannya tinggi, takwanya besar. Dan orang yang imannya tinggi, takwanya besar adalah orang yang rajin menuntut ilmu. Karena dengan ilmulah mereka akan mengetahui cara bertakwa dan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Ada lagi kisah yang menarik dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau mengorbankan anaknya. Dan ini semua kita sudah tahu siapa anak yang dimaksud. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan adalah Nabi Ismail alaihissalam yang lahir dari rahim ibunda Siti Hajar alaihissalam. Manakala anak kesayangannya belum lahir, Nabi Ibrahim sudah dikenal oleh umatnya sebagai bapak yang penyayang. Maka Nabi Ibrahim punya nama, ada yang menyebutnya Abrahim, ada yang menyebutnya Ibrahim, ada yang menyebutnya Abram dan lain-lain. Itu dari dua suku kata. Yang pertama Am artinya bapak, Rahim artinya penyayang. Jadi Abrahim atau Ibrahim adalah maknanya bapak yang penyayang. Kenapa demikian sampai punya sebutan nama itu dari umatnya? Karena beliau punya kebiasaan yang sangat luar biasa. Sekaya-kayanya orang di kita, insya Allah, khotib belum pernah melihat, belum pernah tahu, tidak ada yang mampu memotong seekor kambing tiap hari untuk memuliakan tamunya. Dan Nabi Ibrahimlah dalam sejarah orang yang mampu memotong kambing tiap hari untuk memuliakan tamunya. Dan bahkan dalam satu kisah yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim pernah kecewa menolak seorang tamu yang hanya ingin makan di tempatnya gara-gara dia beragama Yahudi atau Majusi, beragama Majusi. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, maukah kamu masuk Islam? Jika mau, silahkan mampir dan makan di tempatku. Lalu orang itu kabur. Orang itu kesel. Orang itu kemudian tidak jadi mampir atau tidak jadi singgah untuk makan di rumahnya. Lalu seketika tidak lama kemudian turun malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menegurnya. Ibrahim, sudah puluhan tahun Allah menghidupinya, memberinya dia rizki, memberinya dia makan, memberinya dia tempat tinggal dan lain-lain, tapi Allah tidak meminta dia untuk menyembahnya. Tapi kenapa engkau berani mensyaratkan untuk makan barang sepiring saja harus masuk Islam terlebih dahulu? Nah, itulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu kemudian beliau minta maaf dan memaksa orang tersebut untuk singgah di rumahnya dan untuk makan bersamanya. Nabi Ibrahim dengan peristiwa ini kemudian ada yang menyanggah, ada yang menanya begini, Ibrahim, engkau hebat sekali, engkau mampu menghormati, memuliakan, bahkan mengundang, bukan hanya menghormati, memuliakan, tapi mengundang, tiap hari mengundang orang untuk datang makan di rumahmu, engkau ini hebat sekali. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, saudara, kalau Allah meminta akan saya lakukan, jangankan kambing,
Anak kalau Allah mintakan saya sembelih. Janji Nabi Ibrahim dulu belum punya anak, dan saat punya anak Allah tagih lewat mimpinya. Ternyata Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu Allah menegaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah juz awal, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ingatlah ketika aku menguji Ibrahim, dia dapat menyempurnakan ujian-ujian itu. Itulah kenapa Nabi Ibrahim sukses menjadi uswatun hasanah dan juga menjadi nabi yang bergelar ulul azmi. Sangat banyak tentunya kisah-kisah yang kita dapat ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka karena banyaknya, marilah kita jangan berhenti membaca. Marilah kita jangan kalah dengan WA. Banyak membaca kisah-kisah Nabi, insya Allah akan menginspirasi bagaimana hidup kita sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini sedikitnya mampu mengingatkan dan juga menambah motivasi kita untuk menambahkan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama adalah Nabi Ibrahim menjadi contoh bagi kita untuk mempertahankan akidah. Kalau ibadah yang seperti itu kita anggap kecil, tapi akidah adalah sangat besar sekali pengaruhnya pada kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kita mampu berkorban karena ada akidah. Kita mampu sedekah karena ada akidah. Kita mampu sholat juga karena ada akidah. Siapa yang hilang akidahnya, maksudnya akidah di sini adalah iman. Siapa yang hilang imannya, maka dia tidak akan mampu lagi sholat. Siapa yang hilang imannya, maka dia tidak akan mampu lagi sedekah, apalagi kurban. Dan barang siapa yang hilang imannya, maka matinya akan menjadi orang yang su'ul khotimah, buruk akhirnya. Maka oleh karena itu, jangan gadaikan akidah. Jangan gara-gara pernikahan, gara-gara pacaran, terutama anak-anak kita yang cintanya pada pasangannya melebihi cinta pada Allah dan Rasulnya, sampai berani pindah agama. Padahal Nabi Ibrahim berani dibakar, berani bertaruh nyawa untuk mempertahankan akidahnya. Inilah teladan yang berikutnya yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita arahkan anak-anak kita, generasi kita, jangan sampai mereka lemah dalam akidah. Anak-anak kita yang rajin sholat itu menandakan akidahnya sudah mulai tumbuh, imannya sudah mulai hidup. Maka anak-anak kita yang usia SMA yang sudah enggan lagi ngaji, enggan lagi membaca buku agama, enggan lagi mendengarkan ceramah-ceramah agama, dan belum suka sholat sunnah, sholat wajib pun kadang masih disuruh-suruh, itu pertanda imannya masih tipis. Imannya perlu dikobarkan lagi, perlu dipupuk lagi agar iman tersebut bisa tambah besar dan bisa menghidupkan kehidupannya sehingga mereka bisa ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi kampung kita, memberkahi segala aktivitas kita sehingga kita selalu senantiasa mendapat kemudahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sairil buladil muslimin 'amah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji-Mu ya Allah yang telah melimpahkan curahkan nikmat-Nya kepada kami, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat keluarga, nikmat harta benda, serta nikmat-nikmat lainnya yang terkadang kami melupakannya. Semoga Engkau menjadikan kami orang yang pandai bersyukur ya Allah. Ya Allah ya Hadi, wahai Tuhan yang Maha memberi petunjuk, segala puji bagi-Mu yang telah mengaruniakan taufik dan hidayah kepada kami, sehingga kami dapat memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang kami yakini kebenarannya. Kami mohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau selalu memelihara iman dan Islam kami serta keturunan kami, menjadikan kami hamba-hambamu yang istiqomah dalam menjalankan syariat agamamu, sehingga kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji bagi-Mu yang telah mengaruniakan rahmat-Nya kepada kami, sehingga kami mampu berkurban di tahun ini. Maka kepada mereka yang mampu berkurban di tahun ini ya Allah, kiranya Engkau memberi keberkahan pada hartanya dan juga keberkahan hidupnya. Selamatkanlah mereka dari segala macam penyakit dan bencana ya Allah. Lapangkanlah rizkinya dan jadikanlah keluarga dan keturunannya menjadi keluarga yang soleh solehah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya Allah, ya Ghani, wahai Tuhan yang Maha Kaya, jika tahun ini kami tidak berkurban, bukan berarti kami menghindar atau menolak perintah-Mu, tetapi semata karena kami tidak mampu ya Allah. Sungguh jika kami mampu, niscaya kami akan melaksanakan perintah-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberikan izin, memberikan rizki yang banyak kepada kami, agar di tahun depan kami dapat berkurban seperti saudara-saudara kami di tahun ini. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala hilaf dan dosa kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa kedua orang tua kami. Terimalah ibadah kami ya Allah dan ibadah mereka. Jauhkan dari kami wabah dan musibah. Berilah kekuatan kepada para pemimpin kami agar mereka mampu berbuat adil dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Jadikanlah negeri kami ya Allah negeri yang aman, adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.